Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Teresia Lasitira Transtomora dengan NIM 11221088 akan membahas materi tentang teori organisasi dan teori kepemimpinan dalam suatu perusahaan. Dalam dunia bisnis, teori organisasi dan teori kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Kita akan membahas bagaimana teori ini membentuk struktur perusahaan yang baik dan mempengaruhi gaya kepemimpinan antar tim serta kinerja karyawan tersebut. Teori organisasi secara sistematis, struktur proses dan dinamika organisasinya dapat menjelaskan bagaimana organisasi tersebut bisa dirancang secara berkelompok dengan konteks organisasi yang terus berubah dengan pemahaman yang eksternal dan juga bisa penting bagi akademisi, praktisi manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Dalam perkembangannya, teori organisasi ini telah mengalami evolusi dari pendekatan klasik yang menekankan struktur dan efisiensi sehingga pendekatan modern yang lebih kompleks. Seperti teori ini dapat melakukan setiap pendekatan menawarkan sudut pandang yang berbeda terhadap cara organisasi bekerja serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Teori organisasi. Teori organisasi adalah kajian tentang struktur, proses, dan dinamikanya dalam mencapai suatu tujuan yang sukses dan mencakup cara perusahaan mengorganisasi sumber daya dan memanage interaksi antar bagian agar dapat bekerja sama. Jenis-jenis teori organisasi pun dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu teori organisasi klasik, teori perilaku, dan kontingensi. Masing-masing ini memiliki pendekatan yang unik dalam memahami cara organisasinya masing-masing. Teori organisasi berpengaruh besar pada struktur perusahaan. Dengan memahami berbagai teori, perusahaan dapat mengembangkan struktur yang lebih efektif, struktur yang lebih baik, menciptakan komunikasi yang lancar, dan meningkatkan kolaborasi dan menggunakan pencapaian tujuan bersama terhadap karyawan. Kepemimpinan dalam perusahaan dapat kita ambil contoh dalam PT Telkom Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Ririk Adriansyah, Direktur Utama. Dalam pendekatan ini yang menjadi visioner dan transformatif, di bawah kepemimpinannya pun, PT Telkom ini berkembang pesat, seperti mempercepat transformasi digital dengan fokus pada pengembangan teknologi digital, layanan berbasis cloud, dan big data. Ini mendorong inovasi internal dan pembentukan anak perusahaan digital seperti Telkomsel Digi, EDS, dan Indico. Dampaknya, meningkatkan daya saing Telkom di era digital, menemukan budaya inovasi, dan kolaborasi lintas. Gaya kepemimpinan yang berbeda memiliki dampak yang berbeda pula. Misalnya, kepemimpinan otoriter dapat meningkatkan koordinasi, sedangkan gaya partisipatif mendorong kreativitas. Pemilihan gaya yang tepat bergantung pada situasi dan kebutuhannya masing-masing. Peran pemimpin dalam organisasi dapat menerapkan visi dan misi antar tim dan mengarahkan strategi yang baik, yang kuat dalam komunikasi pemimpin, juga dapat menentukan keberhasilan bersama dalam tim. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kenapa? Karena demi menciptakan lingkungan kerja yang positif, dapat meningkatkan motivasi, kepuasan bekerja, dan kohesi tim. Semua ini berkontribusi secara maksimal dan kinerja dari seluruh karyawan. Kesimpulannya, teori organisasi dan kepemimpinan ini sangat saling membutuhkan dalam suatu perusahaan dan memberi wawasan berharga untuk menciptakan kesuksesan dalam membangun perusahaan yang sukses dengan
Dengan pemimpinan yang baik dan struktur yang termanage dalam perusahaan, ini dapat terkabulnya visi dan misi secara maksimal dan bisa dapat menciptakan kondisi pekerjaan, lingkungan pekerjaan yang sangat positif di dalam bekerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.